Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nila, selamat siang Ibu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Is. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan coaching. Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya Muhammad Senyani sebagai pengamat. Kemudian ada Bu Irma dan juga ada Bu Nila sebagai coach. Sebelum mempraktekkan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bu Irma berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini saya akan beberapa rubrik yang saya kembangkan Bu, yaitu pertama yang saya amati adalah alur ceritanya pada kegiatan coaching kita hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching yang akan dilakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Irma. Kalau boleh tahu Bu Irma, pada kompetensi coaching kali ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Pada kompetensi coaching kali ini yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mendengar pertanyaan berbobot Pak Is. Berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Kemudian dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin diobservasi secara spesifik? Tadi ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya diobservasi lebih lanjut adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak Is. Baik Bu, lalu apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan kunci untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta dapat memunculkan ide-ide baru. Baiklah Bu, kalau gitu ini sudah saya catat. Berarti nanti diharapkan Bu Nila sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta memunculkan ide-ide baru. Untuk selanjutnya, waktu saya persilakan kepada Bu Irma untuk melakukan coaching bersama Bu Nila. Terima kasih Pak Is. Assalamualaikum, selamat siang Bu Irma. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya sehat walafiat hari ini Bu. Mohon maaf Bu Irma, apa Ibu punya waktu luang untuk hari ini kan? Oh iya Bu, monggo. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Wah, enggak apa-apa Bu, monggo. Begini Bu, saya mau curhat nih ataupun sharing ataupun diskusi ya tentang masalah saya. Apa Bu Irma bisa membantu saya? Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya ingin atau hanya ingin ya mendapatkan solusi atas permasalahan-masalah yang saya hadapi Bu Irma. Masalah apa Bu Nila? Saya itu masih bingung sih Bu. Saya merasa tidak percaya diri menjadi guru. Itu adalah salah satunya. Dari mengapa saya menjadi seperti ini. Coba ceritakan Bu Nila, apa yang Bu Nila rasakan pada saat ini? Saya merasa kalau saya tidak berhasil dalam materi rangkaian listrik di kelas saya Bu Irma. Menurut Bu Nila, dari nilai 1 sampai 10, berapa sih Bu nilai pembelajaran Bu Nila saat ini? Menurut saya nilai saya masih 5 Ibu. Saya tidak berhasil dalam pertanyaan tersebut. Wah, apa yang membuat Bu Nila khususnya? Wah, apa yang membuat Bu Nila merasa tidak berhasil dalam pembelajaran tersebut? Begini Bu Irma, nilai peserta didik saya masih banyak yang rendah dalam materi rangkaian listrik. Bahkan beberapa itu tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Saya berpikir, kenapa ya bisa banyak peserta didik saya itu mempunyai nilai yang rendah? Oh, oke. Nilai peserta didik Bu Nila rendah, tidak mencapai KKM. Coba ceritakan Bu Nila lebih dalam lagi dari ceritanya, bagaimana perasaannya Bu Nila yang alami sekarang sampai Bu Nila berpikir seperti itu. Begini Bu Irma, berdasarkan nilai hasil ujian yang saya analisis kemarin, masih banyak nilai dari murid saya yang rendah. Saya rasa murid saya belum memahami sepenuhnya bagaimana rangkaian listrik yang saya ajarkan menggunakan media gambar. Lalu bagaimana menurut Bu Nila? Apa cukup hanya menggunakan media gambar? Iya Bu Irma, benar juga sih Bu Irma. Yang Bu Irma sampaikan tentunya dalam mengajar saya tidak cukup hanya menggunakan media gambar saja, tapi saya juga memerlukan media-media lain
Terus bagaimana langkah Bu Nila selanjutnya? Kalau langkah saya selanjutnya, kira-kira saya akan memodifikasi pembelajaran saya, seperti membuat video animasi, game puzzle, ataupun word wall, dan juga praktek membuat rangkaian listrik yang akan saya sesuaikan dengan karakteristik serta didik saya. Oke, itu bagus Bu Nila. Ada banyak sekali macam pembelajaran yang bisa Bu Nila gunakan, apalagi dengan karakteristik murid Bu Nila yang berbeda-beda. Iya benar Bu Irma, saya akan memperbaiki dan memperbanyak media saya yang nantinya pembelajaran ini akan lebih variatif lagi. Oke, bagus Bu Nila. Dengan media yang nantinya Bu Nila gunakan, saya yakin murid Bu Nila akan lebih semangat belajar lagi sehingga nilainya pasti akan meningkat. Sepertinya Bu Nila masih ada yang ingin disampaikan, ada apa ya Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah kemarin itu adanya sebuah tujuan pembelajaran yang saya rencanakan tidak tercapai Bu Irma. Saya merasa gagal kepada murid ataupun peserta didik saya yang tidak memahami materi yang sudah saya sampaikan. Oh, jika saya bisa menyimpulkan, bukan Bu Nila yang gagal dalam mengajar, namun perlu peningkatan dalam variasi dalam pembelajaran. Oh begitu ya Bu? Nah, dari apa yang sudah Bu Nila sampaikan, apa rencana Bu Nila selanjutnya? Yang pasti saya akan menggunakan media pembelajaran yang variatif sesuai dengan karakteristik peserta didik saya Bu Irma. Lalu bagaimana Bu Nila menentukan media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik Bu Nila? Terlebih dahulu saya akan menggunakan observasi gaya belajar murid. Murid saya tentunya Bu Irma. Nanti murid saya juga yang gaya belajarnya variatif, saya bisa menggunakan gambar. Untuk yang audiovisual, saya bisa menggunakan video pembelajaran. Dan untuk yang kinestetik, mungkin dengan permainan, kemudian praktek, ataupun menyusun puzzle Bu Irma. Nah, bagus itu Bu Nila. Anak-anak pasti akan lebih semangat dalam pembelajaran Bu Nila nanti. Amin, terima kasih. Semoga anak-anak lebih bersemangat ya Bu Irma dalam pembelajaran saya nanti. Kalau boleh saya tahu, kapan Bu Nila akan memulai perbaikan tersebut Bu Nila? Saya berencana akan memetakan gaya belajar murid saya dulu Bu Irma, mungkin dalam minggu ini. Dan juga untuk penggunaan media tersebut akan saya eksekusi setelahnya. Oke, wah mantap itu Bu, bagus. Lalu apa ada hal lain lagi yang Bu Nila lakukan untuk perbaikan pembelajarannya? Selain menggunakan media pembelajaran yang menarik, saya sepertinya juga perlu memperbanyak ice breaking Bu Irma. Untuk membuat suasana kelas yang menyenangkan, kemudian bisa meningkatkan konsentrasi murid di kelas saya Bu Irma. Oke, bagus Bu Nila. Menurut saya langkah yang Bu Nila ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan Bu Nila. Iya Bu Irma, terima kasih. Lalu sekarang bagaimana perasaan Bu Nila? Perasaan saya saat ini adalah saya merasa lega Bu Irma, dan juga lebih plong ya, ataupun saya lebih bersemangat untuk itu, karena saya bisa memperbaiki bagaimana pembelajaran saya ke depannya nantinya. Alhamdulillah, itu bagus Bu Nila. Selanjutnya bagaimana nanti tindak lanjut yang akan Bu Nila lakukan setelah pembelajaran ini? Saya akan segera melaksanakan pembelajaran remedial dengan menggunakan media video pembelajaran dan gambar agar menyenangkan dan dipahami oleh murid dan peserta didik saya di dalam kelas Bu. Oke, bagus sekali Bu Nila, luar biasa. Memang harus seperti itu Bu Nila ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan apalagi di kelas Bu Nila peserta didiknya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Iya Bu Irma, terima kasih atas sharingnya. Sekarang saya mengetahui apa yang saya lakukan ya, supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid yang saya dengan berbagai sumber media, dengan memperbanyak ide ice breaking dalam pembelajaran, sehingga belajar saya menjadi lebih menyenangkan dengan tujuan pembelajaran yang tercapai dengan maksimal. Wah, itu bagus Bu Nila. Semoga dapat terlaksana dalam setiap pembelajaran Bu ya. Tidak hanya di pembelajaran rangkaian listrik ini, tapi juga untuk pembelajaran lain ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Bu Irma untuk waktunya, sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya, dan tentunya apapun yang akan saya sampaikan ini nantinya bisa menjadi kita menginginkan menjadi guru-guru yang bisa memberikan pembelajaran yang lebih maksimal untuk murid-murid kita saat ini. Sama-sama Bu Nila.
Bel mati sudah berbunyi, mari kita sama-sama masuk ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Baik Bu Irma, sekali lagi terima kasih ya Bu Irma sudah membantu mengatasi permasalahan saya. Sama-sama Bu Nila, saya pamit dulu ya. Semoga rencana Bu Nila bisa berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Assalamualaikum Bu Nila. Iya Bu Irma, waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah melakukan proses coaching. Saya akan mengevaluasi terlebih dahulu proses coaching yang sudah dilakukan tadi. Secara garis besar alur titalnya sudah nampak. Coaching tadi dari checklist yang sudah saya tentang, semuanya mulai dari tujuan coaching, kemudian identifikasi permasalahan sudah juga tampak. Rencana aksinya pun juga sama sampai dengan tanggung jawab. Sehingga untuk alur tirta dalam praktik coaching sudah dilakukan. Kemudian Ibu Irma, tadi di awal Ibu Irma ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi sudah terlihat bahwa Bu Irma sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memberikan solusi serta memunculkan potensi yang dimiliki Bu Nila untuk penyelesaian masalahnya. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk Ibu Irma. Setelah melakukan proses coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Setelah melakukan proses coaching tersebut, yang sudah saya lakukan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot terkait permasalahan yang dihadapi coach saya, sehingga dari situ coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya dan dapat menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baiklah Bu Irma, tadi kan sudah melakukan coaching, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach, dan tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seorang coach. Sebagai kompetensi coach dalam mengembangkan pertanyaan berbobot misalnya, untuk coaching yang akan datang lagi, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching adalah berdasarkan hasil coaching hari ini, yaitu saya bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi yang lain, misalnya dan penuh dan juga mendengar secara aktif. Yang pasti tentunya untuk kompetensi pengajuan pertanyaan yang berbobot semoga semakin baik dan bisa terus saya kembangkan. Baik, terima kasih Bu, sudah cukup. Terima kasih atas waktunya untuk praktik coaching hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Irma dan Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan coaching. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya Bu Nila sebagai observer, kemudian Pak Is sebagai coach, kemudian Bu Irma sebagai coaching. Setelah mempraktekkan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Is berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang saya kembangkan, ya, yaitu yang pertama ini Pak Is, yang saya amati adalah alur tirta. Nah, yaitu kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching yang akan Pak Is lakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Pak Is. Kalau boleh tahu Pak Is, pada kesempatan coaching kali ini kompetensi apa yang dikembangkan oleh Pak Is? Kompetensi yang saya kembangkan pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, yang ketiga itu membuat atau menampilkan pertanyaan berbobot. Baiklah Pak Is, berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan ya Pak. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin diobservasikan secara spesifik oleh Pak Is? Yang lebih saya spesifikkan yaitu saya ingin membuat pertanyaan berbobot, sehingga coach saya akan mendapatkan suatu solusi dari pertanyaan. Baiklah Pak Is, lalu apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Is? Ya, jadi indikatornya jika coach saya mendapatkan suatu solusi dari permasalahannya itu sendiri. Baiklah Pak, ini sudah saya catat. Berarti nanti harapannya Bu Irma sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta memunculkan ide-ide baru. Untuk selanjutnya, waktu saya persilakan kepada Pak Is dan Bu Irma. Selamat siang Pak Is. Apakah Pak Is punya waktu luang hari ini?
Selamat siang Bu Irma. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak Is ya, sebelumnya saya mengganggu waktunya Pak Is. Tidak apa-apa Ibu, silakan. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Pak Is bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya Pak, saya itu ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya yang sedang saya hadapi saat ini Pak Is. Masalah apa itu Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu merasakan, mungkin saya bisa membantu. Bapak ingat tidak? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran Pak dari pengawas sekolah. Oh, Ibu mendapatkan teguran. Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah tersebut? Kalau menurut saya ya Pak Is ya, sebenarnya masalahnya sepele Pak Is. Berarti tidak serius. Bagaimana Ibu? Bisa diceritakan kembali? Begini Pak Is, pengawas itu mengkritik saya Pak Is karena saya itu dalam proses mengajar tidak menggunakan buku teks Pak Is. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apa Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sampai dikritik seperti itu? Begini Pak Is, beliau itu sepertinya keberatan Pak Is waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak Is. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saya itu menyampaikan kepada beliau Pak Is ya, kalau selama saya mengajar saya selalu menggunakan dari berbagai sumber, bisa dari berbagai buku referensi, perpustakaan yang mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Pak Is. Oh, jadi masalahnya seperti itu Bu. Kalau begitu, saya tanya dulu ya Bu, selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi murid saya. Betul itu Bu Irma, sudah bagus, sudah ada menonton video, menggunakan berbagai sumber juga. Menurut saya Pak Is ya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa sehingga siswa-siswa termotivasi. Namun kenapa saya katanya pengawas belum mengacu pada kurikulum yang digunakan? Betul juga tuh. Kenapa saya tidak pikirkan sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang masih kurang maksimal. Betul juga Pak, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang Pak masih kurang maksimal. Itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas sekolah kemarin adalah seperti itu Ibu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir-pikir ada benar juga Pak Is ya. Setelah itu Ibu bisa diceritakan bagaimana perasaannya ya? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak. Saya menjadi resah dan di rumah pun kepikiran terus Pak saya dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan ini terbengkalai Pak. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah Pak di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membantu Ibu Irma merasa tidak nyaman sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan. Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat Bapak Pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya juga ya Pak Isya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak Is? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika teguran oleh kepala sekolah, maka Ibu harus siap menjalankan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu Irma ke depannya?
Saya berniat menemui beliau Pak untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apa ada hal yang lain yang akan dilakukan? Sepertinya saya juga akan menemui Bapak pengawas Pak, dan saya pun akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar kedepannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin tetap akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega Pak Is, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Muncul rasa khawatir, takutnya saya salah langkah Pak Is. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian saya akan memenuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen itu? Saya juga masih dalam pikiran saya Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun tentang mata pelajaran dengan saya, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali. Semoga dapat segera terrealisasi dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak Is atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Pak Is ya. Amin. Sama-sama. Terima kasih Pak Is sudah melakukan coaching hari ini. Saya akan mengevaluasi terlebih dahulu proses coaching yang sudah dilakukan tadi. Secara garis besar, alur cerita pada coaching tadi sudah tampak semua. Di checklist saya sudah tercentang semua mulai dari tujuan coaching. Kemudian untuk identifikasi permasalahan juga sudah tampak dan rencana aksinya, juga rencana aksinya, serta untuk tanggung jawabnya sudah tampak juga. Sehingga untuk alur cerita dalam praktek coachingnya sudah dilakukan oleh Pak Is. Nah, kemudian untuk Pak Is, tadi di awal Pak Is ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi sudah terlihat Pak Is sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memberikan solusi serta memunculkan potensi dari Bu Irma untuk menyelesaikan masalahnya. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk Pak Is. Setelah melakukan coaching tadi, apa yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Is? Yang sudah saya lakukan adalah mengajukan pertanyaan berbobot terkait permasalahan dihadapi Coach, sehingga Coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya dan mendapat menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baiklah Pak Is, tadi kan sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaannya setelah coaching, dan tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya. Setelah kompetensi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot, misalnya untuk coaching yang akan datang, yang akan dilaksanakan lagi, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Pak Is? Berdasarkan hasil coaching hari ini, saya bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi yang lain, misalnya kehadiran penuh, mendengar secara aktif, yang pastinya dan tentunya untuk kompetensi pengajuan pertanyaan berbobot, semoga semakin baik dan bisa terus saya kembangkan. Baik, terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup. Terima kasih atas waktunya untuk praktik coaching hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Is, Bu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan coaching, Bu ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Di sini saya Bu Anil sebagai pengamat atau observer, kemudian ada Bu Nila sebagai coach dan Pak Is sebagai coaching.
Sebelum mempraktekkan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bu Nila berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini ada beberapa buku yang akan saya kembangkan Bu Nila. Yang pertama yang saya amati adalah Aluk Tirta. Pada kegiatan coaching kali ini yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh Bu Nila. Kalau boleh tahu Bu Nila, pada kesempatan coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu Irma, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, siap. Baiklah Bu. Berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu ya. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang ingin saya observasi lebih lanjut lebih spesifik? Kompetensi dalam hal ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah Bu Nila. Lalu apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan kunci untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta dapat memunculkan ide-ide yang baru. Oke, baiklah Bu Nila. Sudah saya catat ya. Berarti nanti harapannya Pak Is sebagai kunci mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta memunculkan ide-ide baru. Untuk selanjutnya waktu saya persilakan untuk Bu Nila dan Pak Is. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum Bu Nila, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu sebentar. Ibu sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sehat walafiat Pak Isnaini. Alhamdulillah. Begini Bu Nila, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Oh, tentu boleh Pak Is. Apa yang mau Bapak ceritakan kepada saya? Begini Bu, saya pusing menghadapi salah satu murid saya si Aska. Saya harap dengan berdiskusi dengan Ibu Nila, saya bisa menemukan solusi untuk bisa mengatasi permasalahan saya yang saya hadapi di kelas. Baiklah Pak Isnaini, semoga nanti apa yang diharapkan Bapak bisa terpenuhi. Oh iya, kalau boleh saya tahu, apa yang menjadi masalah Pak Is dengan Aska ya? Aska itu jarang mengikuti pembelajaran seperti murid yang lain Bu. Sering tidak semangat, tidak fokus dan konsentrasinya pun buyar. Padahal sering saya tegur ketika mulai tidak fokus, tetapi tetap saja tidak mendengarkannya. Baik Pak Isnaini, kalau boleh saya tahu sejauh ini apa yang sudah Pak Is upayakan untuk mengetahui alasan kenapa Aska seperti ini? Saya sudah mencoba menghubungi orang tuanya. Katanya sih di rumah kerjanya main game online terus. Orang tuanya sudah sering mengingatkan, tetapi ketika diingatkan malah marah dan bahkan mengamuk. Sehingga lama-kelamaan orang tuanya pun pasrah terhadap kegiatan yang dilakukan. Selain itu, apa Pak Is yang mencoba menggali mungkin alasan lain yang membuat Aska mengalami penurunan semangat belajar? Menurut orang tuanya, Aska jarang bermain di luar Bu. Hanya di rumah terus bermain HP, sholat, makan, bermain HP lagi, seperti itu kegiatannya. Baik, sementara alasan yang kuat yang membuat Aska tidak semangat belajar adalah karena kecanduan game online ya Pak? Menurut saya seperti itu Bu. Mohon maaf Pak Is, kalau boleh saya tahu, sejauh ini pernah tidak Pak Is mencoba berbicara langsung kepada Aska? Pernah Bu, 2 atau 3 kali pernah saya panggil Aska untuk menemui saya. Lalu apa yang dibicarakan Pak Is kepada Aska? Saya tegur dia Bu. Saya coba menasihati untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh begitu, lalu respon Aska yang seperti bagaimana Pak Is? Diam saja Bu. Ada hal yang lain yang ingin Bapak lakukan kepada Aska? Saya mengatakan jika tidak mengikuti pembelajaran dengan serius akan ada hukuman untuk Aska supaya jerah. Pak Isnaini yakin dengan cara ini Aska akan berubah? Tidak juga sih Bu, karena ditegur orang tuanya saja berani membangkang. Saya takutnya malah nanti Aska jadi takut tidak masuk sekolah dan bisa saja sebaliknya tambah melawan.
Baik Pak Isna, ini memang anak zaman sekarang itu semakin dilarang itu mereka semakin melunjak, iya kan? Iya betul sekali Bu. Anak kakak saya juga seperti itu, disuruh bekerja malah sukanya naik gunung, camping dan lain sebagainya. Baik Pak, kita kembali ke tujuan obrolan kita ya Pak. Menemukan solusi untuk Aska. Oh iya Pak, kalau boleh saya tahu, apakah Pak Isna ini menyampaikan konsekuensi kepada Aska? Apa yang masih tetap diam atau merespon? Waktu saya katakan akan ada hukuman di jawaban begini Bu, tolong jangan dihukum Bu, saya malas bosan kalau pelajaran dengan mendengarkan saja, enak main game seru dan lebih menarik. Gitu Bu kata-kata Aska. Oh begitu. Kira-kira apa yang Pak Is tangkap dari respon Aska yang demikian? Yang saya tangkap mungkin Aska memiliki kecenderungan cara belajarnya yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Kalau diingat-ingat, memang pernah pada saat pembelajaran daring pas Aska ikut, waktu itu pembelajaran melibatkan pendemonstrasian suatu alat. Aska terlihat mau merespon dan mengikuti dengan cukup baik. Baik Pak Is, artinya Pak Is pernah menemukan Aska semangat ya dan antusias dalam belajar. Seperti itu ya Pak? Iya Bu, saya baru terpikir kalau mungkin Aska itu memiliki gaya belajar kinestetik. Baik Pak Is, sejauh ini kita sudah menemukan dan kemungkinan alasan mengapa Aska tidak bersemangat belajar. Yang pertama karena kecanduan game online, yang kedua karena Aska memiliki gaya belajar kinestetik ya kan? Nah, dari itu alasan-alasan yang Pak Is temukan tadi, sudahkah terpikirkan oleh Bapak mengenai gambar-gambaran atau tindakan apa atau upaya-upaya yang akan Pak Is lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut atau permasalahan ini? Mungkin saya akan coba menyediakan bahan ajar khusus untuk Aska yang proses pembelajarannya bersifat kinestetik. Oh, itu ide bagus sekali Pak Is. Selain itu apa yang ada cara lain yang ingin Bapak pikirkan? Sebentar Bu, saya berpikir. Mungkin untuk produk pembelajarannya juga akan saya buat khusus untuk Aska, seperti dalam bentuk kuis mungkin, supaya kesenangannya pada game bisa terrelasi dengan belajar yang proses hampir seperti bermain game. Mantap. Saya yakin membayangkan betapa senangnya Aska dengan model pembelajaran yang Pak Is lakukan ataupun Pak Is rencanakan. Nah, dengan pembelajaran yang seperti itu menyesuaikan kebutuhan murid, pasti akan lebih terkesan dan bermakna untuk murid. Ya Bu, semoga dengan ide saya ini bisa menjadi solusi permasalahan yang saya alami terkait semangat belajar Aska. Baik Pak Isna, ini kelihatannya bersemangat ya dengan gagasan yang sudah ditemukan oleh Bapak Isna ini tadi. Ya Bu Nila, ini sudah sedikit berkurang beban pikiran saya. Pak Isna ini sudahkah mantap dengan solusi yang Bapak temukan? Insya Allah saya mantap Bu. Terlebih saat membayangkan respon Aska ketika mengerjakan kuis yang menantang dan seru seperti main game. Dengan keyakinan Pak Is atau solusi yang ditemukan tadi, kira-kira langkah awal apa yang akan Pak Is lakukan? Tentunya saya akan menyiapkan bahan ajar yang tidak membosankan dengan memanfaatkan IT agar saya bisa membuat media belajar yang menarik supaya murid tidak bosan Bu. Khususnya untuk Aska, akan saya buat bahan ajar yang bersifat kinestetik agar dapat memfasilitasi kebutuhan belajar yang sesuai dengan profil Aska begitu. Oke lah Pak Is, keren sekali sih idenya, semoga berhasil ya. Dan dengan pembelajaran yang Pak Is terapkan, semoga anak-anak itu lebih antusias mengikuti pelajaran. Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah lega. Baik, apa menurut Pak Is ya, tujuan dari diskusi kita ini sudah tercapai? Sudah Bu, saya sudah mantap dengan langkah yang akan saya lakukan untuk menyiapkan masalah belajar Aska. Terima kasih atas bantuannya Bu. Sama-sama Pak Isna, ini kebetulan sudah waktunya kita mengajar. Oh iya Bu, mari Bu. Terima kasih Pak Is, sama-sama. Terima kasih Bu Nila sudah melakukan coaching dengan luar biasa.
Saya akan mengevaluasi terlebih dahulu Bu ya terkait proses coaching yang sudah dilakukan tadi. Secara garis besar alur ceritanya sudah nampak ya Bu ya. Sudah saya cek semua tentang semua mulai dari tujuan coaching, kemudian identifikasi permasalahan, dan juga rencana aksinya, serta untuk tanggung jawabnya juga sudah nampak. Sehingga untuk alur cerita dalam praktek coaching ini sudah dilakukan dengan baik. Kemudian untuk Bu Nila, tadi di awal Bu Nila ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi juga sudah terlihat, sudah nampak ya Bu Nila ya, untuk memberikan solusi serta memunculkan potensi dari Pak Isna ini untuk menyelesaikan masalahnya. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk Bu Nila. Setelah melakukan coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Baiklah Bu Irma, yang sudah saya lakukan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot terkait permasalahan yang dihadapi oleh kunci saya yaitu Pak Isna ini kan. Sehingga dari situ kunci saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya dan dapat menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Baik, oke, jelas. Tadi kan sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaannya menjadi coach, dan tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai kompetensi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Misalnya untuk coaching yang akan datang lagi, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baiklah Bu Irma, berdasarkan hasil coaching hari ini, saya bisa meningkatkan kompetensi yang lain, misalnya kehadiran penuh, peningkatan aktif, yang pasti tentunya untuk kompetensi pengajuan pertanyaan yang berbobot. Semoga semakin baik dan bisa terus saya lakukan dan saya kembangkan. Oke, terima kasih. Baik Bu ya. Mungkin waktunya juga sudah cukup. Terima kasih atas waktunya untuk praktek coaching hari ini. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.